Ada momen-momen ketika bahasa tak lagi mampu menjelaskan pengalaman manusia. Ada kesedihan yang terlalu rumit untuk dirumuskan. Ada kerinduan yang terlalu rapuh untuk dijabarkan. Dalam ruang kosong yang ditinggalkan kata-kata itu, tubuh mengambil alih sebagai penyampai makna. Pina Bausch, koreografer asal Jerman, berangkat dari keyakinan bahwa tubuh menyimpan seluruh memori kehidupan, kesedihan, kegembiraan, cinta, trauma, hingga kebiasaan kecil yang dibangun dari rutinitas sehari-hari. Baginya, tari bukanlah persoalan membentuk tubuh yang ideal atau mengikuti pola gerak yang telah ditentukan, melainkan membiarkan tubuh mengungkapkan kebenaran tanpa ada lagi yang bisa dipalsukan. Pina Bausch lahir pada 27 Juli tahun 1940 di Jerman. Ia mulai menari sejak usia muda di Folkwang. Di bawah bimbingan Kurt Jooss, pelopor tari ekspresionis Jerman. Pada awal 1960-an, ia melanjutkan studi di Juilliard School, New York, di mana ia berinteraksi dengan tokoh-tokoh besar tari modern seperti Anthony Tudor, Josh Lyman, Paul Taylor, dan Martha Graham. Pengalaman ini memperluas wawasannya, memperkenalkannya pada pendekatan tari yang menggabungkan kekuatan teknik dengan eksplorasi ekspresi personal. Ketika ia kembali ke Jerman pada tahun 1970-an, ia melihat masyarakatnya yang masih dibayani oleh trauma Perang Dunia Kedua. Luka kolektif itu belum terselesaikan, namun tertutup oleh keheningan sosial. Balet, dengan struktur dan keanggunannya, terasa terlalu teratur untuk membicarakan luka tersebut. Sebagai respons, Bausch mengambil alih pimpinan Staatstheater pada tahun 1973 dan membentuknya menjadi ruang eksplorasi lintas disiplin, memadukan tari, teater, puisi, musik, dan fragmen kehidupan sehari-hari. Melalui Tanztheater, ia menciptakan panggung di mana tubuh dapat berbicara dengan jujur, tanpa batasan format estetika yang mengekang. Proses kreatif Pina Bausch tidak dimulai dari rancangan koreografi yang telah ditentukan. Ia memulai dari sebuah pertanyaan, puluhan pertanyaan, hingga ratusan pertanyaan yang bersifat personal dan emosional. Contohnya, kapan terakhir kali Anda menangis di depan orang lain? Bagaimana rasanya disentuh oleh seseorang yang akan meninggalkan Anda? Apa yang Anda lakukan ketika benar-benar ketakutan? Para penari merespon pertanyaan-pertanyaan itu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan gerakan, ekspresi, atau fragmen peristiwa yang mereka bawa dari pengalaman pribadi. Bausch kemudian mengumpulkan potongan-potongan itu, menyusunnya menjadi sebuah mozaik dramaturgi yang memadukan tarian, dialog, tawa, kesedihan, absurditas, dan keindahan yang lahir dari kejujuran. Dramaturgi Pina Bausch berbeda dari struktur teater atau tari konvensional yang biasanya dibangun di atas alur cerita yang linier. Ia bekerja dengan apa yang disebut sebagai dramaturgi mosaik, susunan fragmen-fragmen yang ketika disatukan membentuk lanskap emosional yang utuh. Prosesnya dimulai dari pengumpulan bahan mentah berupa respon tubuh, improvisasi gerak, dan memori personal penari. Bausch mengajukan pertanyaan, seringkali sangat pribadi, untuk memicu respon spontan. Setiap jawaban tubuh ini direkam, disimpan, dan dipilah. Tahap berikutnya adalah penyusunan dramaturgi. Potongan gerak, teks, musik, dan aksi panggung dipasang berdampingan. Tidak untuk membentuk narasi yang runtut, melainkan untuk menciptakan resonansi emosional. Adegan bisa melompat dari humor ke tragedi, dari kelembutan ke kekerasan, dari tarian yang penuh energi ke keheningan yang menenangkan.
Elemen visual juga menjadi bagian integral dari dramaturginya. Panggung Pina Bausch adalah ruang hidup yang ikut menjadi karakter. Tanah yang berlumpur, air hujan, dinding besar, atau hamparan bunga bukan sekedar latar, melainkan sumber interaksi bagi tubuh penari. Yang membuat dramaturgi Pina Bausch unik adalah bagaimana mempertahankan ketegangan antara yang intim dan universal. Fragmen-fragmen personal para penari ketika dirangkai justru mengungkap pengalaman kolektif, rasa takut kehilangan, kegembiraan yang tidak ingin berakhir, kesepian yang tak bisa dijelaskan. Hasil akhirnya adalah pertunjukan yang tidak mengisahkan sesuatu, tetapi menghadirkan sesuatu. Membiarkan penonton mengalami sendiri spektrum emosi yang lahir dari pertemuan antara tubuh, ruang, dan waktu. Bagi Pina Bausch, panggung adalah tempat tubuh menjadi arsip hidup. Gerakan para penarinya seringkali merekam hal-hal yang tampak sederhana. Cara seseorang berjalan saat menunggu kabar buruk, cara tertawa yang mengandung rasa canggung, atau cara memeluk yang berusaha menahan seseorang agar tidak pergi. Ia menolak gagasan tubuh ideal yang diseragamkan. Penarinya datang dari berbagai latar usia, bentuk tubuh, dan penampilan. Karena yang terpenting adalah bagaimana tubuh dapat mengingat dan menyampaikan pengalaman. Pina pernah berkata, "Saya tidak tertarik pada bagaimana seseorang bergerak, tetapi pada apa yang menggerakkannya." Karya-karya Pina Bausch sering menghadirkan elemen-elemen panggung yang tidak konvensional. Lantai yang dipenuhi bunga, hujan yang terus mengguyur penari, atau tembok beton yang membatasi ruang gerak. Elemen-elemen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dekorasi semata. Mereka berfungsi sebagai lanskap batin, visualisasi dari kondisi psikologis dan emosional yang menjadi tema pertunjukan. Tubuh para penari berinteraksi dengan elemen-elemen ini melalui aksi yang berulang, jatuh, berlari, memeluk, atau berdiri diam. Semua ini menjadi bahasa tubuh yang membicarakan cinta, kesepian, kekerasan, dan kerinduan, tanpa perlu mengandalkan narasi linier. Meskipun tidak secara langsung mengangkat tema politik, karya-karya Pina Bausch mengandung dimensi isu sosial yang sangat kuat. Ia menolak norma yang memaksa tubuh untuk selalu cantik, patuh, dan menghibur. Di atas panggungnya, tubuh bisa menangis, tertawa, atau bahkan terdiam dalam ketegangan, tanpa harus memenuhi ekspektasi para penonton. Ini adalah bentuk perlawanan yang sunyi, mengembalikan tubuh pada haknya untuk merasakan dan menyatakan, tanpa dikendalikan oleh konstruksi sosial. Dalam era media sosial, tubuh kembali menjadi komoditas, dibentuk, disunting, dan dipamerkan untuk memenuhi standar tertentu. Karya Pina Bausch mengingatkan bahwa tubuh adalah ruang tempat pengalaman hidup terakumulasi, bukan sekedar citra untuk konsumsi publik. Melalui Tanz Theater, ia membuka kemungkinan bagi tubuh untuk berbicara dengan jujur melampaui kata-kata. Karya-karyanya tidak hanya merayakan keindahan, tetapi juga memberi tempat bagi kerinduan, luka, dan kesedihan.